Halo, Oke. halo Mas. Yap. Halo. Halo. Share screenku udah itu belum? Tampilannya udah bagus belum? Sudah, Mas. Sebentar. Oke, nggak perlu digedein lagi ya? Bagi gue sih cukup sih, Mas. Cukup kelihatan. Oke. 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 Kurang lebih 3 menit lagi ya, Mas. Oke, ini yang gabung udah berapa orang? Udah 13 kurang lebih. Kayaknya yang lain ke udah. ke live streaming Facebook udah connect? Udah yang FB udah. Dari Facebook udah. Oke. Yang YouTube masih nge-lag katanya, Mas. Nggak bisa gitu? Lagi di... Katanya kemarin kenapa bermasalah? Katanya. Jadi kurang tahu tuh kenapa. Udah berapa nih? Ngedah talkis kitab Al-Maqbulatnya Ibn Rushd. Kemudian si kitab ini hari ini bakal dibedah sama Mas Taufik. Mas Taufik ini adalah seorang alumnus Fakultas Filsafat UGM. Sekarang beliau sebagai editor dan penerjemah buku di beberapa unit dan menjadi peneliti di Center for Logic and Metaphysics. Kayak gitu. Oke, teman-teman semua, mungkin barangkali partisipan yang lain menyusul, tapi kita juga memperhitungkan waktu, jadi saya kira langsung aja
kepada Mas Taufik. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Mas Raja Cahaya. Juga terima kasih untuk teman-teman LSF Nahdien, Lingkar Studi Filsafatnya orang-orang Nahdien, yang sepertinya mayoritas adalah santri atau paling tidak pernah nyantri, yang memberi saya kesempatan untuk belajar lagi literatur Arab. Saya sebenarnya sebelumnya belum pernah secara intens membaca Ibn Rushd atau Averroes. Cuman karena ada peluang untuk belajar lagi literatur Arab, saya kemudian berpikir siapa kira-kira filsuf Arab atau filsuf Islam yang menarik dibaca saat ini. Kemudian pilihan saya jatuh kepada Averroes, dan Averroes ini saya mau sedikit ngasih pengantar dulu ya sebelum masuk ke pembacaan teksnya tentang siapa Averroes dan kemudian mengapa dia menulis teks yang akan kita baca pada malam ini. Averroes ini adalah salah satu filsuf Muslim yang hidup di abad ke-13, abad ke-12. Jadi dia lahir itu di tahun 1126. Jadi abad ke-12, lahirnya di Cordoba. Dia hidup di masa khalifah, nama Arabnya Al-Muwahhidun, tapi oleh orang-orang Eropa kemudian disebut sebagai Al-Muhad. Nah, dia hidup di masa kepemimpinan khalifahnya yang kedua, yaitu Abu Ya'qub Yusuf, dan kemudian sedikit umurnya juga dihabiskan di masa anak dari Abu Ya'qub Yusuf adalah Abu Yusuf Ya'qub. Nah, pada masa itu seorang Abu Ya'qub Yusuf ini selain sebagai seorang khalifah, dia juga orang yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia nggak cuma tahu gimana memimpin, gimana memanage administrasi kekhalifahan dan seterusnya, tapi dia juga tipe orang yang suka berdiskusi, terutama dia suka dengan filsafat. Waktu itu salah satu teman diskusinya adalah Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini juga seorang filsuf yang salah satu bukunya sangat terkenal, yaitu novel filsafat Hayy bin Yaqdhan. Itu salah satu novel filsafat, dan Ibnu Tufail itu kalau sekarang bisa dikatakan sebagai seorang intelektual istana. Jadi dia dekat dengan khalifah, sehari-hari ada di lingkungan istana, dan kemudian banyak berdiskusi dengan sang raja, dengan sang khalifah. Cuman mungkin yang membedakan dengan intelektual istana sekarang, kalau sekarang intelektual dekat dengan kekuasaan biasanya menjadi buzzer, jadi mendengungkan kebijakan-kebijakan penguasa dan kemudian menyerang para pengkritiknya. Tapi Ibnu Tufail ini jenis justru bukan menjadi semacam buzzer, orang pesuruhnya istana, enggak, tapi sebagai teman diskusi dari raja gitu loh, sebagai teman diskusi. Nah, hingga pada satu saat Abu Ya'qub Yusuf ini banyak membaca teks-teks Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penulis-penulis Arab pada waktu itu. Salah satunya adalah buku-bukunya Aristoteles. Tapi dia berulang kali membaca Aristoteles, ternyata dia kesusahan, tidak begitu paham, dan katanya juga hasil terjemahannya bukan malah memudahkan, tapi malah bikin dia bingung gitu loh. Nah, itu kemudian dikeluhkan kepada teman diskusinya Ibnu Tufail. Dan Ibnu Tufail waktu itu tidak
mengasih solusi langsung terhadap raja gitu loh. Jadi dia alih-alih ngasih penjelasan, dia malah menyarankan temannya waktu itu, yaitu Averroes atau Ibn Rushd. Jadi ngasih rekomendasi ke raja, saya punya teman, dia salah seorang pembaca Aristoteles dan saya yakin dia bisa ngasih pemahaman yang mudah bagi raja gitu loh. Akhirnya si Ibn Rushd ini kemudian dipanggil dan dia diminta oleh raja untuk ngasih penjelasan terhadap si raja tentang teks-teks Aristoteles. Maka kemudian lahirlah dari tangan Ibn Rushd ini banyak komentar tentang buku-buku Aristoteles. Nah, Aristoteles ini salah satu filsuf Yunani yang mungkin hampir semua orang yang anak-anak kuliahan pasti sudah kenal dengan, yang paling tidak kenal dengan nama Aristoteles ini, sekalipun belum pernah membaca bukunya. Yang unik dari dia adalah dia menulis hampir apa saja ditulis. Jadi kalau di tongkrongan saya itu malah ada semacam rumor bahwa Aristoteles ini sebenarnya bukan nama orang, bukan nama person, bukan nama persona gitu, tapi nama sebuah kampus mungkin atau nama sebuah komunitas yang terdiri dari banyak orang gitu loh, bukan satu orang tunggal, satu individu, bukan. Tapi itu hanya sekedar rumor. Kenapa muncul rumor seperti itu? Itu untuk menjelaskan bahwa kok bisa satu orang bisa menulis banyak bidang sekaligus gitu loh. Dia menulis logika, dia menulis psikologi, dia menulis fisika, dia menulis astronomi, dia menulis kedokteran, zoologi, biologi, dan banyak bidang ilmu yang sekarang yang menjadi ilmu-ilmu modern, paling tidak pokok bahasan utamanya itu sudah dibahas oleh Aristoteles gitu loh. Nah, yang lebih gila lagi, Averroes ini menerjemahkan hampir semua karya Aristoteles. Mulai dari bidang logikanya, metafisikanya, dan banyak, dan psikologinya juga dia terjemahkan, dia jelaskan, dan proyek ini dilakukan atas permintaan raja. Nah, cuman waktu itu ada satu karya penting Aristoteles yang tidak dikomentari, tidak diterjemahkan oleh Averroes, yaitu Politics. Waktu itu karena dia katanya tidak punya akses untuk mendapatkan buku itu, sehingga agar dia punya komentar terhadap karya Greek klasik, karya Yunani klasik, maka dalam bidang politik maka dia memilih Republiknya Plato. Nah, buku yang akan kita bahas di malam ini itu merupakan salah satu buku dari banyak buku Aristoteles yang berkaitan dengan logika. Jadi Aristoteles ini karyanya sekarang sudah dijadikan satu, sekitar 5.000-an halaman semuanya, mulai dari logika sampai biologi, zoologi, dan seterusnya. Nah, tapi ada bidang logika yang itu tidak hanya satu buku untuk bidang logika. Ada 6 buku yang kemudian itu oleh para pengikutnya dijadikan satu dengan nama Organon. Yang 6 itu ada kategoris, ada prior analytics, ada a prior analytics, ada posterior analytics, ada philosophical refutation, ada topics, dan kemudian yang terakhir ada lupa saya, intinya 6, ada 6, dan salah satunya adalah kategoris. Dan buku Takhlisu Kitabil Maqulat ini adalah ringkasan Averroes dan sekaligus komentar terhadap kategoris itu. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa proyek besarnya Averroes untuk menerjemahkan dan kemudian memberikan komentar terhadap karya-karya Aristoteles ini berawal dari permintaan istana gitu loh. Berawal dari permintaan istana, kemudian bisa melahirkan satu sumbangsi yang sangat besar bagi pemikiran Islam pada waktu itu, karena
konon dunia Islam mengenal Aristoteles secara utuh, secara komprehensif itu berkat kerja penerjemahan dan komentar Averroes terhadap karya-karya Aristoteles. Dan bahkan di abad 13, satu abad setelah Averroes hidup, itu pendidikan Eropa jadi sangat Aristotelian banget. Dan katanya dalam ada satu tulisan yang ngomong bahwa waktu itu satu-satunya pengantar terhadap karya Aristoteles yang dimiliki oleh Eropa itu pengantarnya Averroes gitu loh. Jadi itu untuk menggambarkan betapa proyek ini sangat penting dan punya sumbangan yang sangat besar bagi pemikiran di dunia Islam maupun di Eropa gitu. Begitu barangkali pengantarnya ya. Kita sudah melewati 13 menit pertama. Kita akan masuk ke pembacaan teks. Kita katanya punya waktu 100 menit di sini dan saya mungkin akan pakai sekitar 60-an menit ya, 60 atau 70 menit, nanti sisanya kita bisa tanya jawab. Sebelum membaca kitab ini, sebelum membaca teksnya Averroes ini, seperti tradisi karena ini diadakan oleh kalangan Nahdiyin ya, tradisinya berarti tradisi pesantren itu setiap kali mau membaca teks, setiap kali mau membaca kitab apapun itu, paling tidak mengirim Fatihah untuk penulisnya atau muallifnya. Karena berhubung kitab ini adalah komentar atau ringkasan terhadap kitab lain, maka paling tidak harus ada 2 orang yang dikirim Fatihah. Yang pertama yaitu kepada muallif kitab Talhisu Kitabil Maqbulat ini, yaitu Ibn Rushd. Yang kedua, kita hadiahkan Fatihah juga kepada orang yang kitabnya diberi komentar oleh Ibn Rushd, yaitu Aristoteles. Maka kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Averroes dan Aristoteles. Ala hadina Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa versi. Di teks ini ditahkik oleh banyak orang. Yang saya temukan itu ada 3 pentahkik dan masing-masing. Dan saya ini pakai salah satunya, tapi ada beberapa nanti yang berbeda dan saya rujuk yang menurut saya lebih pas gitu loh. Saya untuk baca pakai ini karena dari segi pemformatan itu lebih enak gitu loh. Tapi ini ada beberapa yang menurut saya tidak kurang pas. Jadi untuk redaksi nanti saya akan merujuk ke kitab lain, tapi untuk pembacaan karena ini formatnya lebih enak maka saya pakai ini. Maha pengasih lagi maha penyayang. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat, keselamatan dan semua anugerah kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'ani allati tadammanatha kutub Aristo, terhadap makna-makna atau pembahasan-pembahasan allati tadammanatha kutub Aristo yang dimuat atau yang termuat di dalam buku-buku Aristoteles. Jadi Aristoteles itu versi Indonesianya, versi Inggrisnya Aristotle, versi Arabnya Aristo. Kitab-kitab Aristotle fi Suna'atil Mantiki dalam teknik mantik. Suna itu teknik atau seni berpikir. Ini dalam bidang logika. Jadi tujuan pertama dari penulisan kitab ini, kata Ibn Rushd, adalah memberikan talhis. Talhis itu dalam tradisi literatur klasik Arab biasanya ada syarah, ada khulasoh, ada matan. Matan itu
dikasih syarat atau yang dikasih apa namanya, dikasih ringkasan. Talhis itu ringkasan. Nah, komentar Aristoteles itu ada 3 macam sebenarnya. Ada jami', ada talhis, ada syarah atau tafsir. Yang jami itu kayak semacam cuman semi saduran gitu. Jadi dia hanya kayak mengalihkan, membahasakan ulang kalimat-kalimat Aristoteles dalam buku-bukunya ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang talhis ini kayak memparafrase, tapi dalam talhis itu ada muatan kedua, yaitu watahswiluha, dan memberikan pembahasan terhadap kitab Aristoteles. Jadi di sini Averroes tidak hanya memparafrase, tidak hanya merangkum, tapi ngasih komentar, ngasih penjelasan gitu loh. Karena seperti permintaan raja, dia ditugasi untuk memberikan penjelasan yang mudah agar orang bisa gampang memahami Aristoteles. Jadi tujuan yang kedua, watahfiluha bihasabi toqotina. Jadi memberikan pembahasan terhadap kutubu Aristo, fi finatil mantik, bihasabi toqotina, sesuai dengan kemampuan kami, kata Aristoteles. Jadi ini ya gaya berbahasa ya, dia mengekspresikan dirinya secara rendah hati. Jadi dia mau ngasih komentar tapi ya sesuai kemampuan Ibn Rushd gitu. Wadzalika, dan melakukan talhis dan tahfil terhadap kitab-kitab Aristoteles itu ala adatina fi sairi kutubihi, sudah biasa dilakukan oleh Averroes terhadap semua kitab-kitab Aristoteles. Jadi dia ngomong dia sudah biasa melakukan rangkuman atau pembahasan atau komentar terhadap buku-buku Aristoteles. Wal nabda bi awwali kitabin min kutubihi fi hadha swina'ati wa huwa kitabul maqulati. Wal nabda, mari kita mulai, bi awwali kitabin min kutubihi, dengan kitab pertama dari kitab-kitab dalam bidang ini, maksudnya dalam bidang logika. Wa huwa kitabul maqulati. Dan kitab yang pertama itu adalah kitabul maqulat atau kategoris. Jadi komentar terhadap buku-buku Aristoteles dalam bidang logika itu diurut dari yang pertama. Yang pertama itu adalah kategoris. Walaupun ini sebenarnya urutan kategoris terus buku yang paling dasar dalam bidang logika ini. Jadi kategoris ini merupakan buku yang paling mendasar untuk memahami kitab-kitab berikutnya gitu. Kitabul Maqulat. Al-Maqulat itu terjemahan Arab dari kategoris. Fanaqulu, maka kita katakan, inna hadzal kitab bil jumlati yanqasimu ila thalathati ajza'in. Jadi kitab ini, kitab Al-Maqulat itu terbagi atas tiga chapter, 3 bab. Jadi ada 3 bab, dan ini pembagian ini sebenarnya dilakukan oleh Ibn Rushd ya. Jadi kalau kita baca kategoris versi aslinya atau matanya gitu loh, itu tidak ada pembagian bab, itu nggak ada. Tapi Averroes di sini berusaha membagi-bagi biar kita mudah gitu loh, mana yang jadi dipilah-pilah, ini masuk bahasan apa, ini bahasan apa, terus ini bahasan apa gitu. Kata Averroes, fanaqulu, kalau pakai nah itu berarti dia merujuk ke Averroes gitu. Fanaqulu, jadi Averroes membagi kitab kategoris jadi 3. Al-juz'ul awwalu, chapter yang pertama, bimanzilatis sadri lima yuridu ayyaqula al-kitab. Jadi bab pertama itu adalah introduction atau pengantar untuk apa yang akan dibahas oleh Aristoteles di dalam kitab ini. Jadi kata Averroes itu bab pertama itu ya introduction aja gitu loh. Apa isinya? Introduction, dan itu al-juz' awal atau introduction, annahu yastamilu 'alal umuri, memuat
hal-hal allati tajri mimma yuridu ayyaqulahu fi hadzal kitabi majral usulil mawdu'ati wal hududi. Jadi di introduction itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pokok dan juga berkaitan dengan definisi-definisi. Jadi hal-hal yang usul, hal-hal yang prinsipil itu dijelaskan di bab pertama, di pengantar. Dan hudud, definisi-definisi itu juga dijelaskan di bab pertama ini. Wal juz'u tsani, dan chapter yang kedua, bab yang kedua, yadhkuru, membahas atau menyebut Aristoteles, kata fihi, di dalam bab yang kedua, al-maqulatil asyra makulatan. Jadi di bab kedua ini Aristoteles membahas al-maqulatil asyra, 10 kategori. Jadi ada 10 kategori. Jadi teman-teman yang pernah membaca Aristoteles pasti kenal dengan 10 kategori, teori 10 kategori, dan teori itu pertama kali dibahas oleh Aristoteles dalam kitab ini gitu. Nah, 10 kategori itu biasanya kalau dalam buku-buku pengantar masuk ke dalam metafisikanya Aristoteles. Jadi oleh karena itu saya sempat bilang kemarin bahwa kategori ini sebenarnya tidak hanya buku Aristoteles dalam bidang logika, tapi juga dalam bidang metafisika gitu. Ada banyak pokok-pokok bahasan Aristoteles dalam metafisika itu muncul di sini. Yang paling penting tentu ya 10 kategori ini. Aristoteles di sini membahas 10 kategori, dibahas makulatan satu persatu, satu kategori. Wa yarsumu kulla wahidatin minha bi rasmihal khassi biha. Dan memberikan gambaran, memberikan deskripsi terhadap tiap-tiap kategori itu dengan deskripsi yang khusus, dengan deskripsi yang, jadi tiap kategori, tiap makulat itu punya dibahas satu-satu gitu loh, dan pembahasan itu khusus hanya untuk kategori tersebut. Wayaksimuha, dan kemudian membagi Aristoteles kepada makulat ila anwa'ihal masyhurati, pada spesiesnya atau macam-macamnya makulat al-masyhurati yang terkenal. Jadi ada 10 kategori dan masing-masing kategori itu 10 satu-satu itu dibahas, kemudian tiap kategori itu masih punya percabangan, masih punya jenis. Jadi misalnya kategori ada substansi, ada kualitas, ada kuantitas, ada relasi, ada posisi, terus nah tiap-tiap kategori itu ada macamnya gitu loh, masih terbagi lagi substansi, kemudian nanti ada substansi primer, ada substansi sekunder. Nah, itu juga dibahas satu persatu. Wal juz'u tsalitsu, dan chapter yang ketiga, yu'arrifu fihi al-lawahiq al-ammah wal a'rad al-mushtarakah allati talhiqu jami'al makulati. Jadi yang di bab 4 ini bahasan lain, dia membahas tentang al-lawahiqul ammah. Al-lawahiq ini dari jamaknya lahikun. Ini terjemahan Arab dari kolori. Kolori. Jadi ada, saya tidak tahu apa ya bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggris itu ada istilah corollary. Apa artinya corollary ini? Jadi kalau dalam bahasa Arab lahikun itu secara literal bermakna yang menyertai. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks logika, al-lawahiq atau corollary ini berarti satu pernyataan atau satu proposisi yang lain atau dari lain yang sudah terbuktikan kebenarannya.
Jadi proposisi law ini atau corollary ini itu didasarkan pada pernyataan di mana ia berasal gitu loh. Jadi ada satu pernyataan yang sudah terbuktikan kebenarannya, dan pernyataan itu kemudian dan dari pernyataan itu kemudian bisa diturunkan pernyataan lain gitu loh, yang juga punya nilai kebenaran yang sama tapi posisinya berbeda gitu loh. Nah, di bab 3 ini Aristoteles membahas al-lawahikul ammah allati talhiqu jami al-maqulat. Jadi ada pernyataan yang menyertai atau yang diturunkan dari kategori-kategori yang 10 itu. Jadi kategori itu merupakan diandaikan sebagai satu proposisi yang sudah pasti benar atau sebagai teorema yang hanya tidak perlu kita buktikan lagi, dan dari situ kita bisa menurunkan atau bisa menderivasikan atau bisa mendeduksikan proposisi al-lawahik atau corollary. Nah, itu yang dibahas di bab 3. Tapi sepertinya kita mengingat pertemuan kita hanya 1-2 minggu sekali, nggak bakal sampai ke pembahasan ini. Mungkin bisa dilanjut di luar bulan Ramadan atau bisa jadi di Ramadan tahun depan. Itu pembagian bab-babnya ya. Jadi yang pertama sebagai pengantar, di mana Aristoteles membahas definisi-definisi. Bab kedua membahas 10 kategori. Bab ketiga membahas lawahik dari 10 kategori. Membahas lawahik dan al-a'rad. Al-a'rad itu aksiden. Lawahik dan aksiden yang menyertai 10 kategori gitu. Jadi kayak bab 3 ini kayak semacam implikasi atau konsekuensi dari pembahasan kedua gitu loh. Jadi 10 kategori yang dibahas di bab 2 ada implikasi-implikasi tertentu yang itu dibahas di bab 3. Baik, kita langsung masuk ke bab 1 ya. Bab 1 al-juz'ul awalu. Bab pertama, hadzal juz'u fihi fusulun khamsah. Jadi bab pertama itu punya 5 fasal, 5 seksi, 5 bagian, 5 section di bab pertama. Apa aja yang 5 itu? Al-awalu, fasal yang pertama, yukhbiru, memberitahu, membahas siapa Aristoteles, fihi bi ahwali ma lil mawjudati min jihati dalalatil alfazi alaiha. Jadi di bagian pertama, di section pertama dari bab pertama itu Aristoteles membahas ahwalu ma lil mawjudati, kondisi-kondisi maujud, kondisi-kondisi ada. Jadi ini masih sangat dekat dengan metafisika. Jadi kondisi ada sejauh, jadi metafisika itu kan cabang filsafat yang membahas tentang ada. Apa itu ada? Apa saja yang bisa kita katakan sebagai ada? Nah, di bab ini nih Aristoteles membahas kondisi ada sejauh ada itu ditandai oleh lafaz-lafaz, oleh ekspresi linguistik, oleh kita bisa menyebut oleh kata gitu. Kursi itu adalah sesuatu yang ada. Nah, yang dibahas itu di sini adalah kursi sejauh kursi itu, objek yang bernama kursi itu ditandai oleh kata kursi gitu. Bisa dimengerti nggak? Jadi yang dibahas di sini bukan ada itu sendiri gitu, tapi ada sejauh ia ditandai oleh kata. Itu fasal yang pertama. Atsani,
fasal yang kedua, yukhbiru fihi ma huwal jauharu wal aradu. Di fasal yang kedua itu Aristoteles membahas ma huwal jauharu, apa itu substansi. Jadi salah satu dari 10 kategori yang dirumuskan oleh Aristoteles itu adalah substansi, dan kemudian 9 yang lain itu dinamakan sebagai arad atau aksiden. Nah, di bab ini Aristoteles itu membahas apa itu substansi, wal aradu dan aksiden. Nah, aksiden itu kategori selain substansi, yaitu kuantitas, kualitas, relasi, posisi, dan seterusnya. Bihasabi nadhari hadhihi shina'ati fihi. Jadi jauhar dan arad yang dibahas di sini itu sejauh ia menjadi objek penyelidikan logika gitu loh. Hadhihi shina'ah itu merujuk ke logika, merujuk ke mantik. Jadi ini juga dibahas dalam metafisika, masalah substansi, masalah aksiden itu juga dibahas, tapi yang akan dibahas di bab ini itu substansi dan aksiden sejauh dia menjadi objek penyelidikan logika gitu. Ini yang saya maksudkan dengan substansi dan arad sejauh menjadi objek penyelidikan logika, kulliyal jauhari, substansi universal. Jadi substansi yang universal. Wasyah soha, dan substansi individual. Substansi syahsun itu kan biasanya kalau dalam kalau pas ngaji di kitab-kitab itu kan seseorang, individu gitu. Nah, dalam konteks ini individu itu kan unik ya. Individu itu tidak mungkin sama dengan individu yang lain gitu. Maka dia punya sifat singular, lawannya dari universal. Nah, jadi ada substansi universal dan syahsul jauhar, substansi individual atau substansi singular. Dan juga wa kulliyal ardi, aksiden universal, wasyah soha, dan aksiden individual. Nah, ini soal apa aksiden, soal apa substansi, soal apa substansi universal, apa substansi individual akan kita bahas nanti di bab kedua. Di bab pertama, seksi kedua. Ini hanya ngasih, kalau dalam artikel itu biasanya di bagian akhir pendahuluan ada kayak gini kan biasanya. Ini akan bahas apa saja itu dikasih bocoran gitu loh. Ats-tsalitsu fasal yang ketiga dari bab pertama, dari juz awal, yu'arrifu fihi annal mahmula mata hamala al mawdu'i hamalan yu'arrifu jauharahu. Dalam bab ketiga ini Aristoteles ngasih tahu kita bahwa al-mahmul itu artinya predikat atau atribut. Al-mahmul kalau secara literal sesuatu yang dibebankan, sesuatu yang digendong, yang dibawa gitu. Jadi predikat itu kan dia tidak mungkin ada tanpa ada subjek yang menopangnya gitu loh. Jadi predikat disebut al-mahmul karena dia ditopang, karena dia dibawa oleh subjek gitu loh. Annal mahmula mata hamala 'alal mawdu'i hamlan yu'arrifu jauharahu. Jadi predikat ketika dipredikatkan kepada
subjek, predikat ketika dipredikatkan kepada subjek, maudhu itu subjek, yu'arrifu jauharahu, maka predikat itu ngasih takrif, ngasih pengertian jauharahu tentang substansi dari subjek. Jadi ketika subjek diberikan predikat, maka kita bisa tahu apa substansi dari subjek itu. Misalnya, contoh terdekat moderator kita kali ini bernama Mas Raja Cahaya. Nah, Raja Cahaya dalam ini maksudnya posisinya dalam proposisi ya, dalam kalimat. Raja Cahaya ini berposisi sebagai subjek. Kemudian ketika dikasih predikat manusia, Raja Cahaya adalah seorang manusia, maka predikat seorang manusia itu membuat kita tahu bahwa Raja Cahaya itu substansinya adalah manusia gitu loh. Intinya apa? Substansinya, hal yang pokok dari Mas Raja Cahaya itu manusia. Soal apakah dia saat ini menjadi moderator, saat ini menjadi mahasiswa, saat ini dia menjadi anak dari seorang ayah, saat ini dia menjadi orang, misalnya orang Jawa dan seterusnya, itu bukan hal yang substansial dari Mas Raja gitu. Nah, salah satu fungsi dari predikat itu ngasih tahu kita tentang substansi dari subjek yang dipredikati gitu. Wahamala ala dzalikal mahmuli mahmulun akhor. Dan kemudian predikat yang tadi ngasih predikat ke subjek itu dikasih predikat lagi oleh predikat yang lain gitu. Misalnya tadi predikat yang memberikan predikat ke Mas Raja Cahaya itu adalah manusia. Nah, manusia ini dikasih predikat lagi dengan predikat yang lain apa? Misalnya hewan. Nah, manusia adalah hewan. Nah, predikat yang lain ini juga yu'arrifu jauharahu. Maka predikat hewan ini ngasih tahu kita tentang substansi manusia. Gitu loh. Predikat manusia ngasih tahu kita tentang predikat manusia ketika dipredikatkan kepada seseorang, misalnya Mas Raja, dia akan ngasih tahu kita tentang substansi Mas Raja. Tapi predikat manusia ini masih dikasih predikat lain lagi, yaitu predikat hewan. Nah, dengan predikat hewan kita bisa tahu apa substansi dari manusia yang pada saat yang sama juga menjadi predikat dari subjek yang lain. Fa inna dzalikal mahmula al-akhor, karena sesungguhnya predikat yang lain itu, predikat yang berarti predikat yang kedua, predikat yang pertama kan manusia, predikat yang lain itu hewan. Fa inna dzalikal mahmula al-akhor yu'arrifu aidan jauharu dzalikal maudhu al-awwal. Jadi predikat yang terakhir yaitu hewan itu juga ngasih tahu tentang substansi subjek yang pertama gitu. Ngasih tahu substansi dari subjek predikat yang dia predikati. Bisa ditangkap nggak? Jadi kalau manusia dipredikatkan kepada Mas Raja, maka manusia itu memberitahu kita tentang substansi Mas Raja. Tapi kemudian predikat manusia itu dikasih predikat lain di belakangnya, yaitu predikat hewan. Nah, predikat hewan sebagaimana predikat pertama, ini juga ngasih tahu tentang substansi manusia, bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah hewan gitu. Nah, hewan ini selain ngasih tahu tentang substansi dari manusia, dia juga ngasih tahu substansi dari
subjek yang pertama yaitu Mas Raja, bahwa Mas Raja itu pada hakikatnya adalah hewan gitu. Nah, ini adalah dalam teori logika itu kita biasanya ada himpunan. Jadi himpunan yang paling kecil itu adalah Mas Raja. Mas Raja itu ada dalam satu himpunan yang lebih besar lagi, yaitu manusia. Nah, manusia yang menjadi predikat dari Mas Raja itu juga dilingkupi oleh himpunan yang lebih besar lagi, yaitu hewan. Nah, hewan ini karena mencakup manusia, maka dia ngasih tahu substansi dua hal sekaligus. Substansi dari dua hal sekaligus. Kalau predikat manusia hanya ngasih tahu substansi dari Mas Raja, maka predikat hewan ngasih tahu kita substansi dari manusia dan sekaligus substansi dari Raja. Mengapa? Karena di dalam manusia itu tercakup Mas Raja. Gitu. Di dalam manusia tercakup Mas Raja. Maka himpunan yang mencakup manusia, yaitu hewan, pasti juga mencakup Mas Raja. Nah, ini sebenarnya seandainya ada papannya digambar akan lebih mudah dipahami. Jadi kalau digambar dari lingkaran, ada lingkaran kecil, anggaplah ini A yang merujuk ke Mas Raja. Terus ada lingkaran yang lebih besar lagi, anggaplah ini lingkaran B yang berarti manusia. Terus ada lingkaran yang lebih besar lagi, yaitu lingkaran C yang itu merujuk kepada hewan. Nah, lingkaran C ini lingkaran yang paling besar, lingkaran yang selain mencakup lingkaran B yaitu lingkaran manusia, juga mencakup lingkaran C yang ada di dalam lingkaran B. Lingkaran A yang ada di dalam lingkaran B. Begitu. Makanya kemudian ketika mahmulun akhir ini atau predikat yang paling akhir dalam contoh ini manusia hewan itu ngasih substansi tentang manusia, maka sekaligus dia ngasih tahu kita tentang substansi Mas Raja gitu. Bahwa Mas Raja itu sebenarnya hewan gitu loh. Substansinya hewan. Gitu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pembahasan antara al-jinsu wan naum, genus dan spesies. Polanya sama, genus dan spesies itu seperti predikat dan subjek. Jadi predikat itu kalau digambarkan dalam bentuk himpunan itu lebih besar lingkarannya daripada subjek. Nah, genus itu posisinya sebagai predikat. Genus memuat spesies. Jadi genus hewan itu genus. Spesies hewan itu genus, manusia itu spesies. Mas Raja itu individu. Begitu. Jadi lingkaran yang paling besar itu genus, terus ada spesies. Nah, tapi ada kemungkinan bahwa lingkaran genus itu masih ada genus lain yang di atasnya gitu loh. Misalnya himpunan hewan. Jadi hewan ini kan genus dari manusia, dari spesies manusia. Jadi ada genus hewan, ada manusia, ada binatang. Tapi di atas genus hewan ini ada genus yang lebih besar lagi, ada himpunan yang lebih besar lagi, apa? Yaitu makhluk hidup. Yang di situ ada tumbuhan, ada bisa mungkin virus gitu, dan seterusnya. Begitu urutannya. Fasal yang keempat, ar-rabi'u yukhbiru fihi ayyul ajnasi yumkinu an tashtarika fil fusulil qasimah
Wa ayyuha la yumkinu dzalika fiha. Nah ini langsung masuk ke pembahasan tentang genus, al-ajnas. Genus itu kalau dalam bahasa Inggris bentuk genera. Jadi di fasal yang keempat ini Aristoteles membahas genus-genus yang mana yang mungkin memiliki pembeda. Al-fusul itu pembeda. Bahasa Inggrisnya itu diferensia, pembeda, al-qasimah yang membagi, genus. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa di dalam genus itu ada spesies. Di dalam genus hewan itu ada spesies manusia, ada spesies binatang. Nah, apa yang membedakan spesies yang satu dengan spesies yang lain, yang dua spesies itu berada dalam genus yang sama? Misalnya, apa yang membedakan manusia dengan hewan? Nah, itu disebut sebagai al-fusul, pembeda atau diferensia. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan, genus apa yang mungkin memiliki pembeda yang sama. Jadi ada dua genus berbeda, dan dia mungkin punya pembeda yang sama. Misalnya di dalam genus hewan ada hewan yang melata, ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di udara, terbang misalnya. Nah, itu adalah dari antar spesies gitu. Nah, fusul ini berbeda dengan spesies, bukan spesies, tapi apa yang membedakan antar spesies. Kalau fusul. Nah, dalam pembahasan yang keempat ini, apa kira-kira genus apa yang bisa punya pembeda yang sama dan juga tidak mungkin untuk punya pembeda yang sama gitu. Wa ayyuha la yumkinu dzalika fiha. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya lengkap dengan contohnya. Jadi kalau teman-teman masih belum begitu nangkep dengan penjelasan abstraknya, nanti bakal ada contohnya di belakang. Al-khamisu, al-fasal yang kelima, ya'ti fihi bismatil mawjudatil mufradati ilal maqulatil ashri ala jihatil maqali. Jadi di fasal yang kelima, fasal yang terakhir dari bab pertama, Aristoteles ini membahas tentang pembagian maujudat atau ada. Membahas pembagian ada al-mufradati yang mufrad, yang tunggal, tidak tersusun oleh sesuatu yang lain, yang singular, yang tunggal. Ilal maqalatil ashri, terbagi ke dalam 10 kategori. Wa yu'arrifu fihi, dan ngasih tahu juga Aristoteles di dalam bab ini, di dalam chapter ini, di dalam section ini, fasal yang kelima, annal ijabah wassalba. Al-ijab itu afirmasi, wassalba dan negasi, laisa yalhiqu al-mawjudati al-mufradati allati yadullu 'alaiha bi alfadhin mufradatin. Jadi ada dua hal yang dibahas di bab 5 ini. Pertama, pembagian wujud mufradat, wujud tunggal.
pembagian wujud tunggal ke dalam 10 kategori. Itu yang dibahas. Yang kedua adalah soal ketidakberlakuan afirmasi dan negasi terhadap wujud tunggal. Allati yadullu 'alaiha bi alfadhin mufradatin. Yang ditandai wujud tunggal itu yang ditandai oleh lafaz-lafaz mufradat, lafaz-lafaz mufrad, lafaz perkataan-perkataan yang singular. Jadi wa inna ma yalhaqul murakkabata. Jadi wa inna ma yalhaqu, dan hanya saja berlaku apa al-ijab dan salba, afirmasi dan negasi itu al-murakkabata terhadap maujudat yang tidak tunggal, maujudat yang tersusun oleh hal yang lain. Min jihati ma yadullu 'alaiha bi alfadhin murakkabatin. Jadi sejauh al-maujudatil murakkabah itu ditandai oleh lafaz-lafaz yang juga murakkabah. Contohnya seperti ini. Mengapa afirmasi dan negasi itu tidak berlaku untuk wujud tunggal? Karena kita tidak mungkin mengafirmasikan sesuatu ataupun menegasikannya kalau sesuatu itu tanpa tanpa ada predikat lain, tanpa ada wujud lain yang dipredikatkan atau yang dikomposisikan terhadap wujud tersebut. Misalnya kursi. Kita tidak bisa mengafirmasi atau menegasi kursi. Nah, apa yang kita bisa afirmasi atau negasi? Ini dalam logika ya, bukan dalam ontologi, bukan dalam metafisika gitu. Kalau dalam metafisika negasi dari kursi yaitu non kursi gitu. Tapi di dalam logika kita tidak bisa mengafirmasi ataupun menegasi kursi saja, tidak bisa. Yang bisa kita negasi atau kita afirmasi adalah misalnya kursi itu mirah, atau kursi itu ada di depan pintu. Kursi itu berkaki 4. 4 menit lagi ya, Mas. Gimana? 4 menit lagi. Oh, 4 menit lagi. Oke. Oke, sampai mana ada tadi? Soal afirmasi dan negasi. Jadi apa yang bisa afirmasi dan negasi itu hanya berlaku untuk wujud-wujud yang murakkabah, yang itu terekspresikan dalam kalimat-kalimat yang juga murakkabah, tidak mufrad gitu, yang berkomposisi gitu. Kursi merah, atau Mas Raja Cahaya adalah orang Jawa atau orang Sunda dan seterusnya. Kita tidak bisa mengafirmasi atau menegasi Mas Raja Cahaya itu sendiri gitu loh. Dalam konteks logika, bukan dalam konteks metafisik. Mungkin kalau waktunya udah habis sampai di sini dulu ya, karena itu tadi kalau kita lanjut akan masuk ke komentar langsung. Ini seterusnya adalah komentar langsung Averroes terhadap teks kategori. Sebelumnya itu hanya pengantar Averroes terhadap komentarnya sendiri gitu loh. Jadi dia membagi-bagi babnya, terus kemudian tiap bab itu dikasih fusul, dikasih section dan seterusnya. Mungkin kalau cukup sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada waktu, sebenarnya saya berencana itu sampai sini sih, tapi tidak apa kalau waktunya tidak cukup, bisa pertemuan berikutnya. Baik, okay. Saya serahkan kepada Mas Raja. Oke, terima kasih Mas Taufik atas pemaparannya.
Oke, supaya efisien waktunya, kita punya waktu sampai 10 kali ya, buat sesi pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Barangkali kalau misalnya ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan bisa lewat chat atau mengacungkan tangan secara virtual. Di situ ada. Oke, tadi aku buka buat 3 penanya dulu barangkali ya, Mas. Atau mau Ya, langsung ditanggapi atau ditampung aja? Gimana? Menurut Mas Taufik, enaknya Mas Taufik. satu-satu aja dulu sih biar mudah gitu loh. Oh, oke. Sip. Satu-satu berarti. Oke, silakan teman-teman. Tapi sebelum itu, tadi aku sempat lihat pertanyaan dari, ini nih, ada dari Mas Dekong. Pertanyaannya, Mas, berarti kembali pada kuasa Aristoteles bahwa manusia adalah hewan rasional. Apakah seperti itu ketika subjek diberikan predikat, kemudian predikat diberikan predikat? Gitu? Pertanyaannya gimana? Bisa diulang? Oke, Oh, ini di chat ya, saya lihat. Oke. ya di chat ada. Bahwa manusia adalah hewan rasional, apakah seperti itu ketika subjek diberikan predikat, kemudian predikat diberikan predikat? Oke. Bahwa manusia itu adalah hewan rasional itu sebenarnya definisi, lebih ke definisi. Jadi manusia adalah hewan itu bentuk predikasi. Jadi manusia dikasih predikat hewan. Nah, kenapa kemudian muncul istilah rasional di hewan? Itu rasional sebagai fusul fungsinya, sebagai pembeda, sebagai diferensia dari spesies lain yang ada di dalam lingkup genus hewan gitu. Jadi contoh dari predikat yang dikasih predikat itu bukan manusia adalah hewan, bukan. Contoh bukan manusia adalah hewan rasional. Manusia adalah hewan rasional itu adalah contoh definisi. Contoh definisi Aristotelian ada. Jadi definisi Aristotelian itu pertama harus menyebutkan genusnya. Yang kedua harus menyebutkan diferensianya atau pembedanya. Nah, dengan demikian maka definisi akan merujuk ke objek tertentu yang definite, yang jelas, yang pasti gitu loh. Hewan. Kalau misalnya kita hanya menyebut hewan, maka ini mencakup tidak hanya manusia, tapi juga bisa mencakup binatang yang ada dalam genus hewan juga kan. Binatang ada dalam genus hewan. Nah, tapi kemudian ketika dikasih fusul atau dikasih pembeda rasional atau natik, maka dia akan menjadi definisi. Gitu. Nah, kalau contoh yang tadi, yang predikat, dikasih predikat, itu adalah contohnya predikat manusia. Jadi manusia, raja adalah manusia. Manusia kan adalah predikat dari raja. Nah, manusia ini dikasih predikat lagi. Apa yang bisa menjadi predikat dari manusia, yaitu genusnya. Iya, genusnya. Genusnya manusia apa? Hewan gitu. Jadi hewan, manusia adalah hewan. Nah, ketika predikat dikasih predikat, maka predikat yang terakhir itu juga menjelaskan subjek dari predikat yang ia predikati. Maksudnya, kalau kita kembali ke contoh, ketika
hewan menjadi predikat dari manusia, maka hewan ini juga menjelaskan seseorang yang merupakan manusia. Misalnya kalau contohnya Mas Raja, maka hewan itu juga menjelaskan substansi Mas Raja gitu. Mengapa? Karena Mas Raja tercakup dalam himpunan manusia, yang mana himpunan manusia itu juga tercakup dalam himpunan lain yang lebih besar, yaitu himpunan binatang. Nah, itu contoh dari predikat yang dikasih predikat lain. Nah, kalau contoh manusia adalah hewan rasional, itu adalah contoh definisi. Biasanya kalau dalam bahasa istilah Arabnya definisi itu harus jami' dan mani. Jadi harus mencakup, artinya mencakup semua spesies yang ada dalam genus yang sama, tapi juga harus mani. Mani itu artinya bisa membedakan ia dengan spesies-spesies lain yang ada dalam genus yang sama. Artinya apa? Istilah rasional di situ yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain yang ada di dalam genus hewan, binatang, laba-laba, dan seterusnya. Jadi kalau laba-laba nggak mungkin bisa berpikir, terus semut nggak mungkin bisa berpikir, dan seterusnya. Maka ya hal yang diferensia yang paling tepat dimasukkan ke dalam definisi manusia adalah rasional. Begitu. Oke, sip. Selanjutnya, Mas ada katanya ada yang mau nanggep dari Mas Lukman Hakim Rohim. Tolong sama kepada host dibuka mute-nya. Mas Lukman Hakim Rohim katanya mau nanggap. Silahkan Mas Lukman. Mas Lukman Hakim Rohim. Masih kemut tuh. Masih kemut ya. Tolong Mbak host. Bisa. Mbak host. Halo Mbak host. Mbak hostnya mana? Oh bentar. Nah. Bisa. Oke. Mas Lukman Hakim. Oh, udah. Oh, ternyata aku lagi yang jadi host. Udah diganti lagi. Oke, Mas Lukman Hakim Rahim, silahkan. Mas. Halo. Mas Lukman. Mas Lukmannya mana ya? Atau ke ini dulu deh. Mas Taufik, tadi ada pertanyaan. Sebelum ke Mas Lukman. Sebentar. Tadi itu, ini. Dari Mas Jam-Jam Juara. Dia nanya gini, apa yang dia ngebahas tadi, ngulas pertanyaan buat pengantar tadi yang di awal, dia nanya gini, apa yang menyebabkan ketertarikan Ibnu Rus mengkaji tokoh Aristoteles, nggak yang lainnya seperti Socrates dan Plato? Oke. Ini saya jujur saya belum banyak membaca aspek biografis dari Averroes ya. Jadi saya belum menemukan penjelasan mengapa dia begitu setia dengan Aristoteles. Bahkan ada orang yang bilang, ada salah satu komentator Averroes, jadi di masa itu, di abad ke-12 itu sebenarnya sudah banyak orang yang membuat komentar terhadap Aristoteles. Terus dia nanya, apa sih sebenarnya yang ngebedain komentar Averroes terhadap Aristoteles dari komentar-komentar filsuf lain yang sezaman terhadap karya Averroes juga. Jadi salah satunya karena dia ngomong kesetiaan Averroes terhadap Aristoteles itulah yang membedakan komentar Averroes dari komentar-komentar lain. Artinya kesetiaan di sini maksudnya dia merasa begitu cocok, merasa begitu pas dengan
pemikiran-pemikiran Aristoteles gitu, begitu. Gitu. Makanya jadi Aristoteles ini di masanya itu punya kayak semacam jemaah gitu, kayak semacam punya murid yang itu muridnya dinamai sebagai madhab peripatetik gitu. Jadi itu bentuk transliterasi dari bahasa Yunani peripatetikos apa ya begitu, yang artinya kira-kira berjalan gitu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mazhab itu jadi al-masyaiyah. Sama artinya juga berjalan. Nah, mazhab peripatetik ini kemudian atau al-masyaiyah itu yang kemudian dikembangkan, atau Aristotelianisme inilah yang dikembangkan oleh Averroes di dunia Islam atau di dunia Arab gitu. Makanya dia sering dibilang sebagai komentator ulung dari Averroes. Tapi saya tidak, selain cerita bahwa dia diminta untuk ngasih penjelasan yang mudah oleh raja tentang karya-karya Aristoteles, saya belum menemukan apa yang menjadi motivasi dia begitu suka dan begitu terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Saya juga belum banyak membaca. Tapi teman-teman, kalau saya sebenarnya sudah ada bukunya gitu, cuman belum dibaca, yang membahas soal biografinya Aristoteles, teman-teman. Yang kalau filsafat Islam itu salah satu penulis yang cukup sering dikutip ketika mau ngomongin filsafat Islam itu Majid Fakhri. Itu dia juga nulis tentang biografinya Aristoteles, teman-teman bisa baca itu. Oke. Ya begitu kira-kira jawaban saya. Oke, terima kasih Mas. Terus silahkan kepada Mas Lukman. Tadi ada lagi soalnya. Boleh, silahkan. Mas Lukman Hakim Ibrahim. Oke, sip. Sudah dengeran suara saya? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke. Dengar. Terima kasih waktunya Mas Raja. Selamat malam, Mas Taufik. Saya cukup menikmati paparan dan penjelasan jenengan terkait kitab Talkhis Kitabil Maqulat punya Ibnu Rushd. Pertama-tama saya memiliki beberapa kegelisahan gitu ya terkait mantik, tradisi pembelajaran mantik di dalam Islam itu sendiri gitu. Yang pasti bahwa kita sama-sama mengakui jasa paling berperan dalam mengantarkan ilmu logika itu sampai sekarang ke barat itu adalah ada pada Islam. Sehingga tidak heran mantik itu juga menjadi semacam ilmu yang wajib bagi tradisi keislaman itu sendiri. Cuma saya merasa ada semacam keterputusan epistemologis gitu ketika kita masuk pada tradisi pengajaran mantik itu sendiri, Mas. Jadi kalau kita melihat pada tradisi di pesantren maupun saya di sini di Al-Azhar sendiri, itu kita langsung disuruh belajar pada katakanlah matan, nudum, kemudian syarah yang berkutat pada 4 gitu. Turos mantik di dalam Islam. Isagoji, kemudian sulam munawarok itu, kemudian makulat asyroh, dan lain sebagainya. Yang saya baca di situ kayak semacam jauh gitu dari tradisi Yunani. Ibaratnya saya tidak bisa melacak keterpengaruhan dari Yunani itu bagaimana gitu. Jadi kayak antara filsafat atau mantiknya Aristo kemudian dimasuk ke mantik di Islam itu kayak sudah berbeda jauh gitu. Saya sempat membaca beberapa dirosat tentang penjelasan sejarahnya kemudian bahwa memang di Aristo itu masih belum sempurna, kemudian disempurnakan oleh para filsuf Islam, kemudian diambil alih oleh para mutakalimin, kemudian disederhanakan menjadi kutub ta'limiyah gitu. Semacam kitab-kitab yang
ibaratnya khusus menjadi alat kurikulum dalam tradisi keislaman gitu. Cuma itu kayak sudah jauh gitu antara dengan mantik-mantik yang dulu itu kayak gak ada kaitannya. Begitu juga makulat Asyra ini. Sependek pengetahuan saya kan makulat Asyra ini masuk dalam kategori analitika posteriora gitu. Atau Halo, Mas, suaranya hilang. Mas Lukman. Halo? Ya, Mas. Sepertinya sinyalnya ya. Jadi suaranya hilang. Halo, Mas Lukman. Ya. Sepertinya disconnect, Mas. Tapi sama Mas Taufik ketangkep nggak inti pertanyaannya? Iya. Oke. Ya, ini sepertinya ini juga menjadi kegelisahan banyak orang ya, terutama teman-teman dari kalangan Islam, terutama mungkin dari kalangan pesantren yang tahu banyak yang kemudian pengen belajar logika atau kemudian terpapar ilmu logika yang sepertinya di pesantren pada umumnya atau secara umum itu nyaris tidak pernah diajarkan atau mungkin sekalipun diajarkan hanya kepada orang-orang tertentu. Saya pernah mondok 3 tahun sebentar, tapi di pondok tidak pernah diajarin yang namanya logika, itu tidak pernah. Tapi sepertinya memang ini kecenderungan biasa ya dalam sejarah, kalau dalam sejarah pemikiran gitu. Jadi sejarawan macam Foucault itu juga udah menjelaskan bahwa yang namanya sejarah pemikiran itu pasti akan selalu disertai oleh semacam, katanya, rapture, ada epistemological rapture, ada retakan epistemologis, dan retakan epistemologis itu terjadi tidak hanya murni epistemologis gitu loh. Jadi retakan epistemologis itu bisa terjadi karena ada banyak faktor, dan bisa jadi karena faktor politik, faktor agama bisa jadi juga, dan tapi pengaruhnya secara epistemologis gitu loh. Dan bahkan saya pernah baca gitu loh, kenapa kemudian Averroes ini semacam ini di akhir hayatnya, selama di awal-awal karir intelektualnya dia kayak menjadi kesayangan raja, yaitu Raja Abu Ya'qub Yusuf, karena dia punya proyek menerjemahkan Aristoteles itu. Tapi kemudian setelah Raja Abu Ya'qub Yusuf ini diganti oleh anaknya, yaitu Abu Yusuf Ya'qub, ini kayak si Averroes ini kayak mengalami perubahan nasib gitu lah. Dan di situ si Averroes ini banyak dikucilkan atau banyak dicecar, banyak diserang, bahkan dituduh musyrik dan segala macam oleh para ilmuwan sezamannya yang dalam kategori modern disebut sebagai ulama-ulama konservatif. Tapi katanya itu ada motivasi politiknya juga, ada motivasi politisnya. Kenapa? Karena konon pada waktu itu Abu Yusuf Ya'qub itu pengen punya dukungan dari ulama-ulama yang justru konservatif gitu dalam memerangi Kristen. Itu biasa di abad pertengahan masih musuhnya agama waktu itu selain rasionalisme, agama lain gitu. Untuk dapat dukungan dalam melawan agama Kristen, dukungan yang paling kuat tentu dari orang-orang konservatif gitu. Maka orang-orang seperti Ibn Rus kemudian disingkirkan gitu loh. Dan
Tapi penyingkiran yang awalnya motifnya politis itu mengakibatkan adanya retakan epistemologis. Kemudian sejak di situ ulama-ulama yang kita sebut konservatif itu mengharamkan logika lah, katanya mantik itu bisa mendekatkan kita kepada kekufuran dan semacamnya. Bahkan Ibn Rushd, orang-orang seperti Ibn Rushd dikritik oleh Al-Ghazali sebagai para pemikir-pemikir yang kacau pikirnya dan seterusnya. Begitu. Oke. Lanjut ya. Tadi ada pertanyaan lagi, Mas. Tadi itu dari sebentar. Ini yang panjang nih. Sebelumnya ada, bentar. Sebelumnya itu ada tadi itu tentang, ada yang pengen dijelasin lagi tentang substansi, esensi sama aksiden katanya. Atau jauhar sama arod tadi. Oke. Baik. Ini sebenarnya nanti penjelasannya ada di belakang, Mas. Jadi itu tadi hanya sebatas pengantarnya Ibn Rushd terhadap untuk memulai komentarnya terhadap teks Al-Maqulat ini. Nanti penjelasannya ada di belakang. Apa itu Al-Jauhar, apa itu Arad, dan beserta pembagian-pembagiannya itu ada di belakang. Oke. Ya, berarti jadi nanti ya di... Sekarang nanti spoiler dong. Oke, Mas, siap. Lanjut aja berarti ke pertanyaannya Mas Muhammad Rafli Setiawan. Katanya, mengapa setiap filsuf di abad pertengahan selalu mendefinisikan manusia itu dengan penamaan tambahan dari hewan? Apakah probabilitasnya tentang struktur tubuh yang dimiliki hampir serupa sehingga jadi alternatif diferensia? Karena saya belum menemukan diferensiasi spesifik soal manusia yang diklaim tumbuhan berpikir. Oh iya, terakhir katanya. Bagaimana kalau secara radikal dikodifikasikan tentang struktural bahasa dalam klasifikasi filsuf seperti subjek kemudian digantikan oleh predikat untuk memulainya? Apakah bisa, Mas? Kayak gitu. Saya pengen klarifikasi pertanyaannya ya. Apakah ini di pertanyaan kalimat tanya yang ketiga? Karena saya belum menemukan diferensiasi spesifik soal manusia yang diklaim tumbuhan berpikir. Mungkin yang dimaksud hewan berpikir kali ya. Yang nanya ini gimana, udah Mas? Gimana, Mas Rafli? Silakan. Kalau bisa dikasih kesempatan ngomong aja, biar jelas. Kalau boleh sama Mas Rafli. Ini sebentar ya. Mas Rafli bisa ini dijelasin aja secara langsung biar lebih jelas. Silakan, Mas Rafli Setiawan. Oh, orang mana Mas Rafli-nya? Oh, enggak. Dia nge-unmute lagi. Nge-mute lagi. Oh, masih di lock. Sebentar, sudah aku buka, Mas, tadi. Silakan, Mas. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Oke, sip. Mas, semua teman-teman para ngalap ilmu. Jadi maksud pertanyaan saya yang ketiga itu adalah bahwa apakah dari struktural tubuh hewan itu cenderung mendekati manusia sehingga di dalam epistemologi Eurocentris maupun Arab sentris itu seringkali masih mengklaim bahwa animalia rationale dari Aristoteles itu dipakai dalam mendefinisikan manusia. Kenapa nggak ada pada saat itu tumbuhan atau tanaman rasionale? Kira-kira begitu, Mas, maksud saya. Iya. Oke. Terima kasih, Mas. Silakan, Mas Taufik. Ya. Kenapa dalam definisi manusia itu muncul istilah animal rasional? Hewan yang rasional. Rational animal. Hewan yang rasional. Hayawanun natik.
Karena pertama, hewan itu adalah genus dari manusia. Hewan itu adalah genus dari manusia. Kenapa bukan tumbuhan yang berpikir? Jawabannya karena pertama ada kesamaan anatomi tubuh. Dan yang paling penting sebenarnya karena manusia dan hewan itu punya alat indera. Jadi makhluk yang punya alat indera itu terkategori dalam genus hewan. Nah, kemudian agar bisa dibedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain yang sama-sama terkategori dalam hewan, dibutuhkanlah al-fusul tadi, diferensia. Apa kira-kira yang bisa menjadi al-fusul dari manusia? Dicari apa yang paling distinct, apa yang paling unik dari manusia, yaitu rasional, yaitu berpikir. Nah, tapi kemudian ini belakangan tentu seiring dengan perkembangannya pemikiran ini banyak dikritik. Benarkah? Biasanya kritiknya bukan apakah benar manusia itu hewan, enggak, karena ini sudah disepakati bahwa manusia adalah hewan karena hewan adalah genus dari manusia. Tapi yang biasanya kritik yang sering muncul adalah benarkah manusia itu rasional? Benarkah sifat rasional itu bisa menjadi fusul, bisa menjadi diferensia dari manusia, dari spesies manusia? Nah, itu yang kemudian diperdebatkan sampai saat ini. Karena katanya berdasarkan banyak penelitian psikologi, manusia itu dalam hakikatnya itu enggak rasional, lebih pada makhluk yang emosional. Dia punya emosi gitu loh. Dia bisa bersedih, dia bisa menangis kalau ditinggal orang yang dia cintai dan seterusnya. Tapi kalau soal mengapa hewan, saya belum pernah menemukan kritiknya sih. Dan itu sudah disepakati karena hewan itu jadi genus dari manusia gitu. Begitu. Oke. Gimana Mas Rafli? Ada tanggapan lagi? Oh, atau kita langsung ke ini ya, pertanyaan selanjutnya. Mas, ada dari Mas Ahmad Thorik. Dia nanya gini, kalau dilihat kan sepertinya semangat rasionalisme atau pembaruan Islam hari ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Toh Ibnu Rushd sudah menginisiasi itu sejak lama. Nah, apakah gerakan pembaruan Islam hari ini bisa dibaca sebagai kelanjutan dari proyek besar Ibnu Rushd dulu lewat terjemahan Aristoteles? Kalau iya, sebenarnya seberapa jauh sih pengaruhnya? Terima kasih. Gitu, Mas. Silakan. Ini jadi itu ya, apa namanya? Jadi melebar ya. Jadi saya muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga gitu loh. Jadi ini kan bahas logika, terus kemudian muncul gimana gerakan rasionalisme dalam Islam. Saya tidak mau, karena saya tidak ahli dalam segala hal ya, tapi saya akan berusaha menjawab sejauh yang saya ketahui gitu. Pertanyaan, apakah proyek rasionalisme yang muncul dalam Islam itu merupakan bentuk kelanjutan dari rasionalisme yang muncul di masanya Ibnu Rushd? Kemungkinan itu ada, tapi sejarah pemikiran ya, terutama sejarah pemikiran tidak pernah berjalan selalu sama gitu loh. Tidak pernah berjalan secara konstan, pasti selalu ada perubahan. Dan kalau kita lihat misalnya ambisi kebanyakan filsuf, kayak semacam big problem dari filsuf Muslim pada eranya Ibnu Rushd itu
sebenarnya lebih pada bagaimana mendamaikan antara wahyu dengan akal, gitu. Makanya si Ibnu Rushd ini menulis satu kitab yang judulnya Faslul Maqal fima bainal hikmati wasyariah, kalau tidak salah. Itu menjelaskan harmoni atau kesesuaian atau kombinasi antara wahyu dan akal gitu. Dan proyeknya di masa itu adalah, kalau yang di posisi yang dipilih oleh Ibn Rushd adalah bagaimana wahyu itu tidak dipertentangkan dengan akal, atau akal tidak dipertentangkan dengan wahyu. Tapi jika kemudian, posisinya Ibn Rushd, jika kemudian ada pertentangan antara wahyu dengan akal, maka proyek rasionalisme yang dibangun oleh Ibn Rushd kita harus memilih akal. Apakah ketika kita memilih akal kita akan meninggalkan wahyu? Tidak, dalam proyek yang dibangun oleh Ibn Rushd, dengan akal kita akan menafsiri wahyu. Artinya wahyu yang tampak bertentangan dengan akal itu diinterpretasi secara maknawi, sehingga kemudian diperoleh pemahaman yang tidak bertentangan dengan akal. Jadi ya mungkin ini sampai sekarang banyak dikritik ya, bagaimana metode tafsir sehingga kemudian melahirkan pemahaman yang awalnya wahyu itu tampak bertentangan dengan akal, ketika ditafsirkan menjadi tidak bertentangan, itu ada banyak perdebatan. Tapi kalau yang muncul sekarang kan seolah-olah proyek rasionalisme dalam Islam seolah ada semacam bergerak jauh melampaui teks-teks wahyu gitu loh. Jadi yang mungkin itu perkembangan, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa iya, itu bisa dikatakan sebagai kelanjutan, tapi spiritnya sama gitu loh. Spiritnya sama, bagaimana mendamaikan antara akal dengan wahyu, tapi kemudian ketika keduanya tampak bertentangan, dipilih salah satunya yang bisa mengubah posisi yang bertentangan gitu loh. Begitu. Tapi ini hanya jawaban pribadi saya. Saya tidak mendalami Islamic Studies, tidak mendalami juga pemikiran Islam. Tapi saya membaca ini hanya semata karena ini kebetulan ngomongin logika gitu loh. Oke, sip. Thank you, Mas. Oke, gimana, Mas Torik? Ada tanggapan lagi? Oke, tapi sebelum itu, teman-teman, kita masih punya waktu cukup katanya. Kita masih punya waktu 8 menit lagi, kurang lebih. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, atau ada yang mau ditanggapi lagi, dipersilakan. Ada waktu lumayan, 8 menit lagi. Sebelum menuju pukul 10:10. Silakan. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi? Saya tanya, Kak. Oke, boleh Mas Anas Roli Mukhlisin. Bentar, aku buka ini ya. Benar-benar ya. Anas. Sudah di-unmute. Silakan, Mas. Saya tanya ya, Mas Taufik. Background saya bukan studi filsafat, cuman kadang baca-baca. Kalau kata Fazlur Rahman itu
sejak serangannya Al-Ghazali, ya Tahabat Al-Falasifah, itu filsafat agak hancur di dunia Sunni, hanya berkembang di Syiah atau di tasawuf falsafi. Nah, menurut jenengan, saya minta wawasannya, apakah benar filsafat itu setelah serangannya Al-Ghazali mengalami kemunduran yang pesat di Sunni khususnya. Nah, itu aja Mas. Terima kasih. Baik. Oke. Silakan Mas. Saya tutup ya. 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 Saya tidak itu ya. Saya sudah saya katakan tadi, saya sebenarnya tidak mendalami filsafat Islam gitu, tidak mendalami filsafat Islam. Jadi saya nggak bisa jawab itu apakah kemudian fakta bahwa filsafat tidak maju di dalam tradisi Sunni itu hanya karena gara-gara serangannya Al-Ghazali terhadap rasionalisme atau bukan. Saya tidak melacak itu, belum, karena saya memang belum fokus studi saya sebenarnya bukan di filsafat Islam. Jadi saya membaca tradisi literatur Arab ini karena kebetulan literatur ini memberikan komentar terhadap teks Yunani, yaitu yang kebetulan itu bidangnya logika. Dan logika saya sedikit banyak, walaupun ini logika klasik. Sekarang logika sudah jauh berkembang, ada banyak macamnya. Logika kontemporer sudah aneh-aneh bentuknya. Dan saya kebetulan sedikit tahu tentang logika klasik karena pernah belajar. Tapi kalau filsafat Islam saya memang tidak mendalami. Jadi mending Masnya dicek langsung. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan Fazlur Rahman itu, karena memang kalau kita lihat saat ini di tradisi Sunni itu memang tidak ada sama sekali yang kemunculan filsuf itu. Kebanyakan filsuf yang muncul memang dari kalangan Syi'i gitu. Dan argumennya selalu, kenapa mereka menjauhi filsafat, argumennya selalu bahwa filsafat menegakkan kepada kekufuran, kemusyrikan, dan seterusnya. Ya bisa jadi itu karena pengaruh besar Al-Ghazali, bisa jadi itu benar pernyataan Fazlur Rahman. Tapi saya tidak bisa kemudian mengafirmasi atau menegasi pernyataan Fazlur Rahman, karena saya belum melakukan pelacakan lebih jauh soal gimana genealogi wajah pemikiran Sunni saat ini. Saya tidak tahu seperti apa. Begitu. Oke. Mungkin satu lagi terakhir dari teman-teman. Silakan. Satu lagi terakhir. Silakan, ada lagi, teman-teman. Oh bukan, ini ada orang ngechat nih. Itu di atas ada pertanyaan atau apa ya? Jadi dia nulis judul kitabnya Ibn Rushd, Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati wa Syari'ati Minal Ittisal. Jadi di kitab ini Ibn Rushd berusaha kayak membangun proyek rasionalisme dalam dunia Islam gitu. Bagaimana dia mendamaikan antara hikmah di sini maksudnya filsafat, syariati dengan syariat. Bukan pertanyaan itu, jadi orang kayaknya melengkapi judul yang saya sebutkan di awal tadi. Karena sepertinya saya nyebut judul kurang. Oke. Gimana yang lain? Ada lagi? Kalau misalnya tidak ada, barangkali mungkin dicukupkan aja barangkali, Mas. Oh iya, gimana? boleh. Kalau tidak, karena tidak ada lagi. Saya kira tidak ada lagi. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin sebelum ditutup, Mas Taufik mau nyampaikan sesuatu dulu. Iya, jadi gini, jadi biar tidak muncul, saya pengen ngasih semacam disclaimer untuk teman-teman yang mengikuti. Jadi saya bukan tidak fokus dalam bidang filsafat Islam, jadi tidak tahu banyak
dan genealogi filsafat pemikiran filsafat Islam. Jadi nanti kalau misalnya di pertemuan depan, saya kemungkinan tidak akan banyak bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang di luar apa yang kita bicarakan dari teks Averroes ini atau filsafat Islam secara umum. Jadi untuk teman-teman yang pengen menanggapi pertanyaan, usahakan terkait dengan apa yang kita bahas dalam teks ini, begitu. Biar terutama biar biar pembahasan kita jadi lebih intensif, jadi lebih mendalam daripada melebar gitu loh. Oke. Oke, terima kasih Mas Taufik. Oke, terima kasih sama Mas Taufik karena udah menjelasin dari awal sampai akhir. Kurang lebih teman-teman, tadi kita sempat ngulas kurang lebih kayak semacam peta yang bakal kita bahas terus minggu depan gitu ya. Tadi ada kurang lebih 5 yang bakal kita bahas, 5 section barangkali ya. Ini baru bab pertama. Ini pertama nanti barangkali minggu depan ya Mas Taufik, tentang pertama tentang membahas kondisi ada sejauh ada itu sendiri yang ditandai oleh ekspresi linguistik atau oleh kata. Terus kedua, kita nanti juga bakal bahas tentang substansi dan aksiden. Kemudian ketiga, kita bakal bahas tentang atau atribut. Terus keempat, kita bakal bahas tentang genus yang mana yang memiliki pembeda gitu ya, yakni diferensia. Terus yang kelima, nanti kita bakal bahas tentang pembagian ada yang singular. Nah, barangkali itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih karena sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Taufik karena sudah bersedia mengisi. Dan saya sendiri sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Sama-sama.